Halo semuanya, perkenalkan saya Lurika Angelika Sukmawati, absen 23 dari kelas 4 BUPW. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana step by step menggunakan Microsoft Access, yaitu dengan pengolahan basis data. Dari data yang saya ambil yaitu pengolahan basis data, yaitu database penjualan sepatu. Baik, yang pertama yaitu kita buka Microsoft Access, lalu file name-nya misalnya database penjualan sepatu. Lanjut, klik create. Yes. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dalam pembuatan tabel kita harus menggunakan design view dengan misalnya yang pertama yaitu tabel barang. Oke. Tampilannya design view akan seperti ini. Di sini saya menggunakan kode sepatu sebagai primary key. Dengan data type-nya yaitu text. Lalu setelah kode sepatu ada merek sepatu. Data type-nya text juga. Merek sepatu ada nomor sepatu. Dengan data type number, karena itu berupa nomor. Nah, selanjutnya setelah nomor sepatu ada satuan. Ini satuan, yaitu data type-nya berupa teks. Setelah satuan ada jumlah beli. Jumlah belinya yaitu number atau teks. Setelah jumlah beli menggunakan data type teksnya ada harga beli. Harga beli menggunakan data type currency. Nah, dalam currency ini nanti supaya mau berbentuk rupiah, saya sudah ubah di pengaturan regions, yaitu di control panel. Di pengaturan regions nanti akan berubah otomatis rupiah. Setelah harga beli ada harga jual. Ini juga menggunakan currency. Nah, jika sudah semua file name dan data type-nya sesuai, lalu kita klik view, dan untuk tampilannya yaitu datasheet view. Do you want to save the table now? Ya, jangan lupa kita save. Yes. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu misalnya di sini kode sepatu SO. Saya menggunakan S01, maaf. S02 dan S03. Untuk merek sepatu misalnya Adidas. Selanjutnya misalnya ada Ardiles. Ada Nike. Nah, nomor sepatu kita 40. Nah, untuk satuannya itu beli 10 pasang. Ini juga 10 pasang. Selanjutnya ada jumlah beli, yaitu ada 10. Nah, harga belinya misalnya 80.000, ya 3. Misalnya 75.000. Dan ini misalnya Nike itu 100.000. Seperti ini dia sudah otomatis currency-nya.
harga jualnya misalnya Adidas yaitu seharga 150, untuk Adidas 120, lalu ada Nike misalnya 180. Oke, sudah. Jika sudah tabel barang, kita ingin menambahkan tabel lagi. Lalu, baik, setelah kita membuat tabel barang, kita lanjut untuk membuat tabel penjualan, yaitu dengan klik create tabel. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik design view, tabel penjualan. Kita klik OK. Nah, di sini saya menggunakan primary key-nya yaitu nomor nota. Nomor nota, data type-nya yaitu number. Setelah nomor nota ada kode sepatu. Setelah kode sepatu di sini saya menggunakan lookup wizard. Next, dari tabel barang next, menggunakan kode sepatu. Next. Gua ketunya jiwa mbak. Next. Seperti ini. Jika sudah muncul, kita klik next. Finish. Yes, jangan lupa. Setelah kode sepatu ada merek sepatu. Di sini juga saya menggunakan lookup wizard karena nanti supaya tidak bingung karena datanya itu diambil dari tabel barang juga. Next. Sini ada merek sepatu, kita pilih. Next. Sini kita sendingnya merek sepatu. Next. Nah, seperti ini sudah tampilannya. Kita klik next dan finish. Nah, kita harus save before relationship can be created. Save now, yes juga. Setelah merek sepatu ada nomor sepatu. Nah, karena nomor sepatu ini sama, semua ukurannya 40, jadi kita pakai nomor saja, data type-nya. Setelah nomor sepatu ada tanggal nota. Untuk tanggal nota menggunakan date and or time. Setelah tanggal nota kita jumlah beli, maksudnya jumlah jual ya, karena ini tabel penjualan. Jumlah jual ini kita pakai number ya. Nah, jika sudah kita klik view. Do you want to save? Jangan lupa klik yes. Nah, seperti ini tampilannya. Misalnya nota pertama, nota kedua, dan nota ketiga. Nota pertama misalnya SO2, ini SO1, ini SO3 misalnya. Nah, merek sepatunya kalau SO2 berarti Adidas. Kalau SO1 berarti sini Adidas. Kalau SO3 berarti Nike. Nah, untuk nomor sepatunya sama, kita klik saja 40. Untuk tanggal nota kita bisa tanggal 10 misalnya, penjualannya bulan 6 2020. Nah, untuk di sini misalnya tanggal 12 bulan 6 2020. Ini misalnya tanggal 13 bulan 6 2020. Lanjut, untuk jumlah jualnya misalnya ini 2 pasang. Untuk
ini salah untuk jumlah jualnya. Kita cek dulu lagi di design view-nya, di file. Oh ya, data type-nya teks ya, 2 pasang. Lanjut, ini misalnya 3 pasang, ini 2 pasang. Nah, jika sudah, jangan lupa sebelumnya ini kita save juga. Nah, ini tabel penjualan juga di save. Nah, setelah membuat tabel penjualan dan tabel barang, selanjutnya yaitu kita buat tabel baru lagi dengan cara create, yaitu tabel pembeli. Di sini kita view, design view, muncul seperti ini. Nah, dalam tabel pembeli itu ada klik OK. Baik, jika sudah, di sini primary key tabel pembeli, yaitu saya menggunakan ID pembeli. Maaf, pembeli. Nah, di sini menggunakan number. Nah, setelah ID pembeli ada nama pembelinya. Di sini menggunakan teks. Nama pembeli, ada alamat pembeli. Di sini kita juga menggunakan teks. Setelah alamat pembeli ada nomor telepon. Nomor telepon kita singkat saja, TLP. Nah, di sini kita klik saja nomor telepon. Oke. Oh ya, mungkin file name-nya tidak sesuai. Mohon maaf, ini menggunakan nomor telepon. Data type-nya yaitu number. Nah, setelah nomor telepon ada itu saja. Langsung ini dataset view. Yes. Nah, ID pembeli misalnya 111, nama pembeli misalnya Mira. Satu dua, nama pembeli misalnya Mita. Lalu lanjut 113 dengan nama pembeli misalnya ada Yuda ya. Alamatnya misalnya dari sini aja. Oh ya, alamat lebih lengkap ya. Saya dari Jalan Suprapto. Jalan Nangka. Jalan Cempaka misalnya ya. Nah, kalau sudah nomor teleponnya, kita bisa the value is never found. Baik, kita find mungkin data type-nya ini.
X ya. 9. Baik, setelah kita membuat tabel pembeli, kita akan membuat tabel transaksi. Nah, klik create tabel, lalu design view, namanya yaitu tabel transaksi, klik OK. Nah, di sini dalam tabel transaksi sebagai file name-nya yaitu primary key-nya saya gunakan tanggal nota. Tanggal nota, jangan lupa data type-nya yaitu date or time. Tanggal nota ada ID pembeli. Tanggal nota ada kode sepatu dulu. Kode sepatu. Setelah kode sepatu ada ID pembeli. ID pembeli yaitu number. Nah, setelah ID pembeli ada harga jual. Harga jual di sini data type-nya yaitu currency karena menggunakan mata uang. Lalu setelah harga jual ada nomor induk karyawan, nanti menggunakan nomor induk karyawan menggunakan number. Nah, mohon maaf ini menggunakan number. Nah, kalau sudah kita klik view, yes. Nah, seperti ini. Yang pertama yaitu misalnya kita lihat sebelumnya, data sebelumnya yaitu pada tanggal 10 bulan 6 2020. Ada juga yang tanggal 12 bulan 6 2020. Dan ada juga yang tanggal 13 bulan 6 2020. Nah, kode sepatu yaitu pada tanggal 12 dia memesan SO2 S02, maaf, S01 dan S03. ID pembeli ya S02 yaitu 111, ini 112 dan ini 113. Nah, untuk harga jualnya yaitu, jadi ini membelinya 2 pasang. Jika 2 pasang berarti 150 dikali 2, 300.000. Nah, kalau ini harga jualnya dia membeli 3 pasang berarti 120 dikali 3, 360. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dia membeli sebanyak 2 pasang dengan harga yaitu 180. Jadi 180 dikali 2, 360 ya.
nama karyawannya misalnya nama induk karyawan misalnya 000 6789, maaf, sorry, nggak bisa 00111 itu 118 117. Nah, jika sudah, jangan lupa kita save semuanya. Nah, setelah sudah membuat semuanya, kita membuat relationship. Bagaimana caranya? Cara membuat relationship adalah klik create. Nanti maaf, di relationship ada di database tools. Klik database tools, lalu klik relationship. Nah, seperti ini. Ada tabel barang, ada tabel penjualan. Ini kita bisa hide dulu. Tabel penjualan, ada tabel pembeli. Nah, kita show tabel. Nah, di sini sudah ada tabel barang dan tabel pembeli. Kita masukkan tabel penjualan add dan tabel transaksi add. Lalu close. Kenapa ini banyak sekali tabel penjualannya? Oh iya, tabel pembeli yang belum ya. Kita lagi show tabel pembeli add. Nah, jika sudah, sekarang kita memasangkan relationship-nya. Hubungan antara dari tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Nah, kode sepatu ini berhubungan. Lalu nomor nota ini. Nomor nota berhubungan dengan ID pembeli. Nah, di sini kita klik ya, dari tabel penjualan dan tabel pembeli. Klik di. Nah, ID pembeli ini berhubungan dengan tanggal notanya nanti. Nah, di sini dari tabel pembelian di pembeli dan tabel transaksi tanggal. Nah, dari yang satu ke yang lainnya ini sangat berhubungan satu sama lain. Nah, setelah kita membuat relationship, kita lanjut membuat home, yaitu kita close dulu relationship-nya. Jangan lupa di save. Dulu. Lalu kita lanjut untuk membuat query. Kita klik create, lalu query design. Nah, di sini show tabel mana yang akan kita gunakan sebagai query. Di sini saya menggunakan tabel penjualan dan tabel transaksi. Jika sudah, klik saja. Lanjut, file mana yang akan kita gunakan. Misalnya dari tabel penjualan kita gunakan nomor nota dulu, lalu ada kode sepatu, merek sepatu, nomor sepatu, terus ada tanggal nota, jumlah jual, lalu ID pembeli, harga jualnya, dan nomor induk karyawan. Jika sudah, kita save. Nah, kita beri nama query penjualan. Oke. Nah, jika sudah, kita klik kanan design. Ini sudah. Nah, kita klik open.
Nah, seperti ini tampilan query penjualan. Nah, bergabungnya antara tabel penjualan yang saya pilih dan tabel transaksi. Ada nomor notanya, kode sepatu, mereknya, tanggal. Nah, seperti ini. Ini harga jualnya. 2 pasang 300, 3 pasang 360, 2 pasang 360. Jika sudah membuat query, kita lanjut membuat form. Untuk membuat form, klik create, klik form wizard, lalu yang saya ambil yaitu dari query penjualan semuanya. Klik next. Oke, kolom bar next. Di sini kita namakan form penjualan. Kita klik finish. Nah, seperti ini dia form penjualannya. Lengkap. Ini ada 3. Yang kedua, yang ketiga. Ya. Ini yang pertama, dia memesan SO2. Yang kedua, dia memesan Adidas. Yang ketiga, seperti ini. Lengkap. Oke, setelah membuat form, kita lanjut membuat report. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita akan membuat report. Dan membuat report yaitu dengan klik menu create, langsung report wizard. Nah, di sini saya mengambil dari penjualan. Nah, yang akan dimasukkan filenya yaitu kode sepatu. Mohon maaf, salah ulang dulu ya. Nomor nota dulu. Lalu ada kode sepatu, merek sepatu, nomor sepatu, lalu lanjut ke jumlah jual, ID pembeli, harga jual, dan nick. Next. Ini tampilannya seperti ini. Next. Kita next saja. Kayak outline. Lalu kita klik next. Nah, di sini namanya report. Penjualan sepatu. Lalu kita klik finish. Nah, seperti ini dia tampilan dari report penjualan sepatu. Ada nomor nota, kode sepatunya. Ini nomor nota yang pertama, nomor nota yang kedua, nomor nota yang ketiga, kode sepatu, merek sepatu, jumlah jual, harga jual, dan nick. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai step by step bagaimana cara membuat database yang simple menggunakan Microsoft Access, yaitu database penjualan sepatu. Terima kasih.